Indonesia baru merdeka ya, baru merdeka. Artinya belum tersedia para tenaga ahli Belanda ya. Teman-teman alumni AIP, STIP, PLAP, hari ini saya ada di rumah Kapten Budi, senior kita angkatan 3. Jadi mudah-mudahan obrolan santai ini bisa membawa manfaat ya, penelusuran sejarah apa sih benang merahnya antara dunia pelayaran di masa awal kemerdekaan Indonesia dibandingkan dengan sekarang nih di masa milenium ya, di mana semuanya serba cepat dengan elektronika. Jadi ikutin terus, mudah-mudahan kita bisa memetik hasil daripada bincang-bincang santai sore ini tanggal 30 Oktober tahun 2021 di Bogor. Terima kasih. Jadi waktu kapten masuk itu dosen adalah sebagian besar orang Belanda. Iya. Sebagian insinyur. Oke. Kita sebagai anak muda, Kapten Putih sebagai anak muda, apakah tidak berbahasa Belanda saat itu? Saya enggak. Ya. Ada nggak sebagian anak muda yang berbahasa Belanda? Ada 1-2. Ada ya. Kebanyakan kawan-kawan saya tuh dari Jawa tuh, anak-anak. Orang trip, mau tentara pelajar. Iya. Oke. Waduh, garang-garang. Garang-garang mereka ya. Garang-garang. Iya, karena oke. Ada. Iya. Jadi kan sebenarnya ilmu pelayaran itu nggak berubah dari dulu ke sekarang. Cuma yang berubah adalah media penyampainya. Iya. Kalau dulu kita pakai buku, Haverkam, pakai daftar ilmu pelayaran, semuanya pakai buku. Sekarang kan sudah digital. Nah, ingat nggak Nautika sebutlah 40 orang ya. Saat itu ya. Teknika 20 orang. Kurang lebih angkatan 3 ada. Kurang lebih lah. Jadi kalau 40 orang itu satu kelas atau 2 kelas yang Nautika? Satu ya. Teknika satu kelas ya. Iya. Nah, kan kita juga tahu bahwa Indonesia membuat AIP karena kita merasa tertinggal. Kita kehilangan 350 tahun sejarah ya. Sehingga begitu kita dapat kapal pampasan perang, kita rasa kita kekurangan perwira. Makanya dibuatlah AIP supaya pelaut Indonesia itu bukan lagi kelas-kelas yang jongos-jongos di atas kapal ya, seperti sebelumnya. Ini adalah kelasnya para perwira pemimpin kapal. Nah, jadi sekolah saat itu, Yo, boleh interupsi. silakan. Intinya betul. Tapi ide itu, kalau penglihatan murid-murid waktu itu, kami lah, itu datangnya cuma dari Pardi. Dari Pardi? Iya. Yang lain-lain itu senior tuh sama kita buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Jadi kelihatannya yang paling sadar bahwa Indonesia butuh para perwira adalah Pak Pardi. Pak Pardi itu luar biasa dia biar apa namanya? Betul. Hebat Melihat ke depannya. Iya. Jadi di zaman sekarang pun kadang sebagian orang bertanya, siapa sih yang pantas disebut Bapak Maritim? Kami mengatakan kalau lihat sejarahnya adalah Pak Pardi. Karena Pak Pardi lebih paham bahwa kita butuh ini. Iya. Betul, terima kasih Kapten. Kan siswanya saat itu adalah lulusan SMA semua ya? SMA. Masinis STM. Yang Masinis juga boleh dari SMA. iya benar. Berarti masih sama sampai ke arah kami ya. Jadi semua tuh kan kalau zaman saya ini SMA-nya disebutnya IPA, IPS. Kalau dulu apa disebutnya? Paspal atau apa nama dulunya? Saya cuma tahunya, ingatnya, oh, saya dari mana kamu? Dari bagian B. Oh, bagian B sebutnya. A itu sastra. Oh, A sastra. Kalau nggak salah A lalu B. Yang satu lagi apa ya IPS-nya tuh?
inilah pasmal apa? Bagian C lah, C. ABC gitu. Oke. Nah, saat itu, ya, seingat-ingat aja, ada AIP untuk kita sebutnya MPB ya, melalui pelayanan besar. Iya, iya. Berarti kan ini baru pertama kali yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Lalu saat itu ada berapa SPM untuk melalui pelayanan di Indonesia? Saya pengetahuannya nggak terlalu anu lah ya. Tapi yang tahu tuh karena sekolahnya di situ, ikut kuliahnya, belajarnya lah. Ya di situ aja yang kemudian pindah ke Semarang itu. Nah, yang ada pindah ke Semarang, yang belakangan berubah menjadi PIP Semarang. Ya. Ya, P3B ya, P3B. Oke. Menarik ini. Jadi dari angkatan 1 yang seingat kami 20 orang, kalau salah sedikit tuh. Angkatan 2 bertambah lagi, angkatan 3 bertambah lagi. Jadi di situ memang terlihat pemerintah Indonesia melakukan percepatan merekrut para taruna untuk menjadi perwira di kapal-kapal Indonesia. Sekarang saya juga ditemani oleh Kolonel Edi Turangan, senior kita angkatan 26. Beliau selama ini juga aktif menulis sejarah kelautan juga dan juga TNI AL. Jadi kita lanjutkan nanti diskusi dan bincang-bincangnya dengan senior kita semua, Kapten Putih. Yang ada saya mau tanya lagi mengenai apa ya? Kan tadi disebutkan bahwa sebagian daripada dosen waktu angkatan 3 adalah orang Belanda ya. Iya. Oke. Itu kira-kira ingat nggak berlangsung sampai kapan akhirnya menjadi semuanya orang Indonesia? Saya lulusnya 58 lah. Masih ada, jadi beberapa. Di tahun 58 masih ada ya? Masih. Jadi angkatan Tahun 58 masih ada ya. Ya. Ada berapa orang itu yang ini? Orang Amerika yang mengajar di. Aduh, saya nggak kebagian tuh kalau Amerika mah. Nggak kebagian. Kan sebentar dia. Kenal tahu Soviet, kenal sama saya juga kenal. Karena suka ikut berlayar di Mangkara. Saya dulu bawa Mangkara. Mangkara. Tadi kan Bima Sakti kapal latih. Iya. Ya? Kita juga pernah dengar ada kapal latih namanya Makara. Bukan kapal latih, cuma kapal bekas Pak Hatta. Oh, kapal bekas Bung Ada Hatta. Jadayat, kapal bekasnya Pak Karno. Jadaya itu kapal bekas Pak Karno. Makara kapal bekas Bung Hatta. Mangkara. Mengkara. Mangkara. Mangkara ya? Mangkara. Mangkara. Mangkara ya? Mangkara. Ya. Jadi itu kapal kargo ya? Atau kapal apa? Apa kayak penumpang, Oke, Pak. penumpang pegawai negeri lah. Ya. Orang kapalnya kan cuma 900 ya, berapa kecil lah gitu ya. Itu milik ini ya, milik Jawatan Jawatan Pelayaran. Pelayaran ya. Oke, Mengkara. Berarti saat itu yang dibilang kapal latih Bima Sakti bukannya milik AIP atau milik AIP atau milik negara, milik apa? Jawatan Pelayaran. Saya pikir ke situ. Saya nggak tahu pasti milik IT. Tahunya Ya. jawatan pelayaran aja gitu kan. Ya. Ada sedikit saya mau tanyakan mengenai dulu kan mungkin di awal-awal berdirinya sekolah itu nama ikatan senatnya KOM AIP. Gitu. Masih si IP. Apa itu? CCIP kali ya. Korps Kadet bukan dulu nyebutnya. Atau Ya Korps itu Abdi Turan. dirubah-rubah sendiri sama kawan-kawan lah. Yang saya ingat waktu kongres yang pertama apa ya, Ya. namanya tuh dipertahankan CIP oleh Kapten Sugiarto, Senggono, gitu kan. Kawan sekolah ada di atas itulah.
kawan sekelas Pak Tenggono itu Sugiarto. Jadi korps alumni, bukan korps abituran dulu ya? Abiturian namanya. Abituran dulu. Abituran. Abituran dulu. Oke. Kita saat itu korps abiturian Akademi Ilmu Pelayaran ya? Betul. Oke. Nah, belakangan lah berubah menjadi korps alumni kan dulu abiturian. Ya, Oke. abiturian. Belakangan saya kapannya nggak ngerti. Ya saya juga sempat diskusi sama angkatan 11. Mereka tahu juga nama abiturian, cuma lupa kapan bergantinya menjadi alumni. Ya. Oke. Siapa? Saya tarik mundur bisa nggak kira-kira Bapak? Bapak bisa menceritakan ya direktur pertama yang namanya Kalangi. Kenapa? Cerita aja. Cerita Ya. aja. Cerita aja Kalangi. yang Bapak kenal dengan Kalangi. Kan tadi dibilang dia Dia itu Indo. kan orangnya pincer. Ya. Jadi waktu saya masuk udah jadi direktur di situ. Ya. Dan warga negara Indonesia ya. Waduh nggak ngerti ya. Saya kira warga negara. Tapi Indo. Indo, Manado Indo Girl. Nah, Indo ya. Yang saya ingat itu dia kan ngajar masih direktur ngajar apa itu Dia ngajar astronomi. astronomi. Oke. Saya itu ya sudah bilang kan di kepala itu gak lupa seumur hidup tuh Nah, dipukul. dikeplak gitu. Bukan karena goblok ya, Karena di bukan fokusnya. dikeplak Ya, 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 ya. karena cuma satu-satunya yang jawab. Yang bisa jawab. Ya, 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 ya. Aduh, suka sedih. Jadi sana sedih saya. Jadi pokoknya di masa itu sekolah itu nggak bayar sama sekali ya? Ada. Enggak. Nggak ada bayar sekolah. Gratis kayak. Gratis. Oh, saya dibayar. 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 Kasih Apa waktu. namanya? Iya tadi ya. Iya. Oh, ya ikan Karena terbang. itu. Aku lah ya. Itu juga saya bilang. Oh, waktu di ini juga saya udah kawan-kawan bicara ini kembaliin aja ikatannya. Jadi bagaimana caranya nggak tahu dengan sekarang. Ya. Saya ke jabatan pelayaran itu paling melarat dan kecil. Ada ke garam, jasa dinas. Jadi jadi orang mereka jadi orang. Ada yang ke Pelni, Jakarta Lloyd, ada macam-macam lah. Yang banyak uangnya kayak itu yang Jakarta Lloyd. Jadi saat itu kapal-kapal Jakarta Laut tadi sudah pergi ke luar negeri ya? Saya nggak apa, tapi iya. Orang-orangnya kan Kapten Busaman tuh udah jadi kapten dia. Jadi Kapten Busaman. Dia tahu nama. Hebat tuh orang, kawan sobat saya itu. Oke. Di era apa namanya Permesta, Ya, di era Permesta dengan saya udah di darat, kalau saya di kapal lain kalau nggak salah ya. Jadi nggak ikut kurang, kerja. nggak ikut. Mungkin yang Bapak ingat, Captain ingat saat itu apa keterlibatan orang-orang HIP yang perang mengikuti Nggak Permesta. ngerti saya. Nanti ya ada kapal-kapal yang mungkin namanya Enggak juga. ya juga Ya, waktu itu kan masih saya belajar politik gitu kan. Jadi udah nggak tahu, cuman tahunya yang berontak tuh ya ke Padang, yang ke Manado gitu kan, ya, yang ke mana lagi tuh Medan ya. sudah ya. Jadi kan direktur kedua AIP adalah Kapten Max Wibowo. Yang kedua ya. Ingat ya? Setelah Pak Kalangi. Nggak ngerti saya kedua apa ketiganya, Ya. tapi pernah memang. Nah kalau beliau itu yang lebih tua lagi itu sekolahnya berarti di mana itu? Dari apakah dari SP? Kalau setahu saya sebagai yang pemerhati
sambil lalu lah, nggak intens nyusunin pendidikan itu enggak ya. Ya kursus-kursus itu, Ambil khusus ya. ada kursus MPB 3, nanti ada MPB 2 gitu kan. Mereka kursus-kursus. Awal-awalnya juga golongan mereka juga nggak support IP. Awalnya. Iya, waktu zaman sekolah. Saya mesti ingat aja tuh, dibuka beliau-beliau. Waktu saya kerja udah di darat, di perhubungan laut. Ngalor tidur, saya jebur, mungkin nggak tahu dari mana. Tahu-tahu keadaan ini karena kekurangan gitu kan beliau. Ya ini kan karena Tuhan dulu, saya bilang. Waktu kita memilih sekolah, soal koreksinya kok dihambat, tidak didukung lebih. Ada mangkok temannya tuh masinis. Kamu katanya, jangan bicara begitu dong. Ingat ada itu beberapa momen yang lucu gitu kan, tapi nyakitin gitu. Jadi di awal itu juga tidak semua mendukung ya di Iya dah. Kalau di bawah juga enggak. Tapi jadi perwira kadet di Bima Sakti. Oke. Itu namanya Verhaling dulu ya, Kak? Ya tempat kursus mereka ya. Ingat satu itu. Saat itu sebelum AIP. Kursus-kursus yang akhirnya menjadi kutip lah. Ya, sekarang ikutin. Dulunya kan di daerah Pasar Baru yang mana bangunannya nggak Iya. ngerti saya. Oke, nanti kami cari. Itu di Pasar Baru, bangunannya itu Di jalan itu yang ada Asrama Putri, ada apa lagi di sini nih. Bangunannya masih bayar-bayar. Jalan Dr. Sutomo itu. Terutama ngadep ke sana kan. Nah, Untuk orang-orang yang akan sekolah gratis dapat uang saku ya. Seleksinya Ikatan dinas. ikatan dinas ya. Jadi seleksinya lumayan ketat ya. Atau animo masyarakat memang masih kecil sehingga Iya itu, jadi yang utamanya kesehatan aja. Nggak ada testing dilihat dari nilai ijazah dan rapor. ya kan masa itu juga kan orang lulus SMA masih jarang kan. Nggak banyak juga. Di tahun 50 kan. Masih apa ya? Iya, nggak banyak. Nah, selama belajar di Bima Sakti yang berkesan menurut Kapten di kota mana? Apanya nih? Apanya tertera yang menurut Pengalaman berlayarnya pengalaman kayak berlayar Pelabuhan yang mantap. yang berkesan. yang berkesan lah. Yang berkesan itu justru mendatangi kayak yang buat saya pribadi ya. Ya, Yang tempat-tempat kecil yang indah. Kayak ke Bangka tuh batunya gede-gede. ya Bangka. Tinggal situ. Terus tempat menara sana tuh di Selat Malaka apa tuh sana? Uang Patung Bank, kejauhan. Iya. Batu Bank. Dulu mah nggak ngerti. Keting Sedepa. Batu Ya. depan, Keting Sedepa. Iya itu. batu berhenti. Batu berhenti. Tinggal situ, pokoknya itu kan lihat pernah naik itu, aduh pengalaman dan Oh, berarti memang namanya juga orang darat kan. Ini juga kapal Bima Sakti itu hanya untuk suar-suar juga, ya kan dari suar-suar itu untuk perbaikan lingkungan. Kenapa? Kapal Bima Sakti itu dipakai juga untuk perbaikan suar. Enggak, dia punya sendiri armadanya itu. Ada Armada P3 namanya. D3. Ya, pemeliharaan apa gitu ya. Dan itu dimiliki oleh Jabatan Pelayaran itu. Saat itu kita itu regulator kita, pemerintah kita berbentuk Kementerian Maritim atau sudah jadi Direktorat Jenderal. Saat itu masih menteri. Enggak begitu ini saya. Tapi yang menteri itu saya lulus kan dilanjutnya sama Presiden.
Iya, sama ini Menteri M. Nasir ya. M. Nasir. M. Nasir. Ya, M. Nasir itu dia Kayaknya menteri. bukan. M. Nasir itu dia ex angkatan laut, terus dia masuk di perhubungan jadi perhubungan laut lah. Nah, dia sama Menteri Perhubungan Laut, orang kaya Ya, menteri. dulu Menteri ya. Dulu Bukan menteri. perhubungan laut, bukannya Ditjen. bukan menteri perhubungannya M. Nasir. Nah, sebelumnya adalah Ali Sadikin. Ya, itu sebelum sudah sama lupa ini. Ali Sadikin 60-an, Nama ini ya M. Nasir. 58. Ya, 58 betul. M. Nasir dulu baru ini. Nah, M. Nasir ini dia di angkatan laut sekolah di era Belanda. Sekolah juga di era Jepang di SPT. M. Nasir ini. Nah, ketika Indonesia merdeka, dia masuk di perhubungan laut itu jadi menteri. Jadi menteri perhubungan laut itu. Perhubungan laut itu menteri maritim gitu. Menteri Maritim, dia pernah Menteri Perhubungan Laut, pernah Menteri Maritim. Nah, itu nanti di bedah tuh. Ya, ada juga Menteri Muda, itu juga Nah, Menteri menteri Muda. muda, itu sudah itu di. Apalagi ini mengingatkan masa-masa Captain di era muda dulu. Itu belum sudah ada kontainer masa itu ya. Ada Kontainer kontainer. udah Belum. belum ada ya. Belum ada kontainer. Ya, Belum ada ya. kapal kargo ya. biasa ada di Palka. Kakak Jenderal Kargo. apa di apa itu keras. Jadi Oh iya pakai ini. Net ya. Ya. Jadi saat itu di Indonesia belum ada kapal atau kontainer Belum. belum eksis ya. Ya. Saat itu ya, kan berarti pelaut-pelaut itu kebanyakan adanya di kapal Indonesia ya. Perwira kan belum banyak di kapal asing ya. Saat itu ya. setahu saya begitu. Oke. Kalau dilihat di masa itu tingkat kesejahteraan seorang perwira, mualim kah atau masinis itu dibanding masyarakat Indonesia kayak apa? Udah baik Udah atau bagus, bawah Pak. atau ingat-ingat deh kan awal ada masa di mana dibilang pelaut banyak duit. Enggak ada, saya nggak punya perbandingan ya. Ya. Tapi umumnya Ya. karena ada saya allowance harian dolar, kebanyakan dari kita tuh ya memiliki kelebihan dolarnya itu. Dolar ya. Dolar dulu. Satu hari berapa ya? 8 dolar apa ya? Dolar banyak gitu. Ada- Itu allowance ya, allowance bukannya gaji. Jadi asal tiba di pelabuhan luar negeri dibayar. Kalau berangkat lagi nggak lagi. Oke. Nanti masuk lagi pelabuhan itu bayar lagi. Dulu PKL setahun ya. Begitu tanda tangan Kalau kontrak. pemerintah saya nggak ada setahun, nggak ada kontrak. Oh gitu ya. Ini sekarang kan sekolah pelayaran itu banyak ya. Sekolah pelayaran yang negeri ada di Jakarta, Tangerang, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, Sorong, Sumatera Barat, Aceh, Palembang, Jakarta ada lagi BP3IP, ada 12 semua, belum yang swasta. Imbasnya kan memang laut jadi banyak, perwira ini banyak sekali. Jumlah kapal Indonesia juga banyak, tapi yang paling banyak adalah yang kecil-kecil, yang kelasnya STR. Sehingga banyak yang memang begitu lulus. Nah kalau dulu ya, apakah di tahun 50-an, 60-an, jadi bagaimana tuh keadaannya? Begitu lulus, apakah melamar atau sudah dipegang sama perusahaan gitu? Ingat Waktu ya? zaman saya sih Iya. banyak yang udah ikatan dinas. Iya. Lalu ke belakang misalnya 5 tahun setelah itu sama juga ikatan dinas atau memang Tapi tidak kececeran kebanyakan. Belum. Belum ya. Ya, Artinya masih dibutuhkan, masih diperlukan pelaut. boleh nggak kasih pesan buat kan adik-adik
Pesan, apapun pesan. Iya. Pesan buat kami yang kami rekam ini. Ya. Jadi orang Buat banyak. CIP, buat pelaut-pelaut Indonesia. Kasih pesan ke kami. Apa aja, silakan. Enggak apa kayak pesan. Apa aja kayak terserah kayak Nah. nyantai. Buat CIP itu cintai itu ada alma mater. Cintainya itu dengan perbuatan, bukan omong saja. Oke. Jangan odok gitu kan. Ada yang udah berduit, nyumbang. Katanya ada yayasan. Ancol Marunda. Ancol Marunda. Yayasan itu ada banyak. Ada Yayasan Ancol Marunda, Yayasan Pembuatan Masjid ada 2. Ada Yayasan Waduh. Beasiswa. Yayasan Beasiswa. Yang itu yang saya kenal itu. Beasiswa. Kapten Sawit. Kalau sakit. Ya, Ya, itu ngurus anak yatim, piatu. iya. Di sekolah kan? Sekolah. Untuk menerima donatur dari mana aja ya Pak ya? Iya, tapi umumnya kan memintanya kan dari Dari kita. Tapi ya siapapun diterima. Memang tujuan hanya untuk yatim piatu. Ya, yang ini kan ada alumni Bogor. Ya. Termasuk Martopo. baik itu. Martopo. Coba? Martopo. Iya. Bagusnya juga sekolah di daerah di tas ya. Hmm. Sekolah dari tasnya hebat. Oh saya kan aktif sekali. Jadi Main kalau ke sini, ada ke sini kan. kalau ada orang celaka, musibah, dibantu. Ya. Ada kalau yang saya mampu ya lagi kebetulan baca ikut gitu kan. Oke. Jadi kan memang banyak sekarang ini potensi-potensi. Ada yang lewat ini, IKPPNI, INSA, apapun juga organisasinya. Tapi sebenarnya mereka itu semua adalah alumni AIP di dalam CIP. Jadi menurut Kapten Kurdi, sebaiknya suarakan lewat CIP gitu ya. Atau salurkan lewat CIP kemampuan kita untuk membangun Indonesia. Ya belum tentu yang lain mau, aku kan lebih ahli. Kayak ini itu, Saya ada setuju. perasaan itu. Saya setuju. Jadi silakan sendiri-sendiri, tapi koordinasi lah. Jangan satu sama lain nanti geser. Oke, paham. Apalagi jangan sama sekali apa geserkan tabrakan. Tulisin gini aja dah. Pesannya kepada Indi, tadi kan CIP kan. Hmm. Ini kepada Nakoda nih, saya juga ada di dalamnya, paling muda. Ya. Pesannya kepada Indi. Pesannya. Pesannya. Dan memang mesti ada digali lebih jauh kemampuan yang ada. Yang utamanya itu dari Dewan Pertimbangan, ada Dewan Pakar, ini pengurus. Hmm. Dewan Pakar itulah yang Digali. Tahu apa dia? iya yang lebih aktif apa segala. Ya kalau ngomong dia itu pintar sendiri katanya. Ya kan memang kita mau mendengarkan sekarang kan. Iya.